Saudara, pada Rabu dini hari tadi atau H+2 Lebaran, arus balik pemudik melalui stasiun kereta api Pasar Senen mulai terlihat. Para pemudik memilih pulang lebih awal karena berbagai alasan. Salah satunya karena waktu cuti Lebaran sudah habis dan harus kembali bekerja. Pantauan di stasiun kereta api Pasar Senen pada Rabu dini hari mulai dipadati pemudik yang pulang lebih awal dari kampung halaman ke Jakarta. Kepadatan ini mulai terlihat sejak pukul 12 malam hari dan diperkirakan masih akan terjadi hingga Rabu pagi. Para pemudik ini memilih kembali lebih awal karena berbagai alasan, seperti menghindari kepadatan arus balik hingga masa cuti Lebaran yang telah habis dan harus kembali bekerja. Sementara terdapat pula sejumlah pemudik yang baru akan berangkat ke kampung halaman setelah Lebaran. Karena tuntutan pekerjaan juga. Iya, hari ini udah mulai kerja. Udah mulai berangkat kerja. Udah mulai berangkat. Iya. Tadi mudik dari mana? Dari Purwokerto. Dari Cilacap. Saudara, kepolisian mengonfirmasi sudah ada 1,7 juta kendaraan meninggalkan Jakarta sejak 21 Maret hingga hari H Lebaran. Jumlah ini lebih tinggi dibanding arus mudik tahun lalu. Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonegro memperkirakan jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta di musim mudik Lebaran 2025 sebanyak 2,1 juta. Hingga hari H Lebaran tercatat sudah 1,7 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta atau 81%. Diperkirakan masih ada sekitar 400.000 kendaraan lagi yang bakal meninggalkan Jakarta. Kami laporkan trafik proyeksi H-10 hingga H+2 harusnya 2,1 juta. Namun saat ini hari H keluar ke Jakarta sudah 1.765.102. Jadi sudah 81% yang meninggalkan Jakarta, tersisa kurang lebih 18%. Kalau dibandingkan puncak arus tahun 2024 ada peningkatan. Bila dibandingkan dengan H-4 dan H-3 itu ada kenaikan hampir 14%. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonegro menyebut jumlah kecelakaan di musim mudik Lebaran 2025 menurun dibanding musim mudik tahun lalu. Bukan hanya jumlah kecelakaan, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan juga turun 32%. Menurut Kakor Lantas, puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 5, 6, dan 7 April 2025. Kecelakaan tahun 2024 2.152, tahun 2025 jumlahnya 1.477. Jadi ada penurunan 31,37%, termasuk fatalitas korban meninggal dunia dari 2024 ke 2025 ada penurunan 32%, dari 324 menjadi 223. Sampai saat ini Korlantas Polri dan stakeholder tentunya mempersiapkan arus balik dengan segala strategi dan skenario ketika nanti terjadi arus balik puncaknya sekitar tanggal 5, 6, atau 7. Rekayasa lalu lintas masih diterapkan di ruas tol yang mengarah ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Hingga kemarin penerapan lawan arus atau kontraflow satu lajur dari kilometer 36 ke kilometer 47 tol Cikampek masih diberlakukan. Sementara dari kilometer 47 ke kilometer 70 ada kontraflow 2 lajur. Sementara untuk menghadapi arus balik, rencananya bakal diberlakukan one way lokal dari kilometer 188 tol Cipali ke arah kilometer 70 tol Cikatama. Sementara untuk tahap kedua, jika arus lalu lintas semakin padat, one way akan diperpanjang dari tol Pejagan menuju ke kilometer 188 tol Cipali pada tanggal 5 April jika jumlah kendaraan meningkat. Berlaku one way lokal dari kilometer 414 Kalikangkung ke tol Pejagan.
Pada 6 April rencananya bakal diterapkan one way nasional dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 70 Tol Cikatama. Kepadatan arus lalu lintas di eksit tol Parung Kuda hingga pukul 1 dini hari sudah terkuras. Sementara di jalur arteri Sukabumi Cibadak masih mengalami kepadatan yang mengarah ke Sukabumi Kota. Arus lalu lintas di jalur eksit tol Parung Kuda yang sebelumnya mengalami kemacetan hingga pukul 1 dini hari sudah terkuras. Sementara kendaraan di jalur arteri masih mengalami kepadatan menuju wilayah kota Sukabumi dan Simpang Ratu Cibadak menuju Pantai Pelabuhan Ratu. Terpantau sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi menggunakan jalur arteri yang didominasi oleh wisatawan. Pihak polisian hingga saat ini masih terus melakukan rekayasa lalu lintas dengan cara membuka tutup arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Sukabumi. Petugas pun disebar di sejumlah titik untuk mengurai kemacetan. Baik, alhamdulillah pada kondisi saat ini sekira pukul 00 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat, kepadatan arus lalu lintas yang melalui eksit tol Parung Kuda maupun yang dari arah Cigombong menuju ke Sukabumi Kota, alhamdulillah sudah terkuras. Informasi terkini arus balik Lebaran 2025 kita akan pantau dari tol Cikatama Karawang, Jawa Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini. Selamat pagi Nanda. Bagaimana dengan arus balik Lebaran dari sana? Apakah sudah mulai ramai yang kembali ke Jakarta, Nanda? Selamat pagi Gita dan juga saudara, kalau kami melihat pagi hari ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama kilometer 70 khususnya dari arah Palimanan atau tol Trans Jawa menuju Jakarta memang terpantau ramai lancar. Hanya saja kalau untuk hari ini memang sejak kemarin sebenarnya kami melihat sudah ada penambahan gardu tol. Ya memang kalau pada biasanya untuk arus mudik ini banyaknya adalah gardu tol yang dikerahkan untuk dari arah Jakarta kemudian menuju ke Palimanan. Namun untuk saat ini sudah terlihat bahwa dominannya adalah gardu tol yang menuju ke arah Jakarta. Nah, kita dan juga saudara, kalau per pagi hari ini data yang kami catat dari pihak Jasa Marga per pukul 6 pagi tadi ada kurang lebih sebanyak 650 kendaraan lebih yang melintas dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Nah, sedangkan kalau untuk seluruh atau total kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama, baik itu dari arah Palimanan menuju Jakarta ataupun sebaliknya, ini memang lebih dominan untuk kendaraan dari arah Jakarta ke Palimanan. Artinya tampaknya untuk arus mudik di sini khususnya di H+1 sampai dengan kemarin malam ini masih tampak. Untuk datanya sendiri dari arah menuju Jakarta ada sebanyak 32.000 kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta, sedangkan untuk kesebalikannya ada sebanyak 64.000 lebih. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang kita lihat sebenarnya di lapangan, Gita dan juga saudara, bahwa sampai dengan kemarin malam sebenarnya untuk arus lalu lintas ini justru lebih padat dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Bahkan kami melihat di beberapa ruas tol kilometer di ruas tol Cipali, khususnya kemarin malam sekitar pukul 7 sampai dengan pukul setengah 9 malam kami melihat memang dari kilometer 162 sampai dengan kilometer 170 ruas tol Cipali diberlakukan kontraflow. Nah, sementara memang masih belum tampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta. Namun kalau memang bisa dilihat dan juga diprediksi bahwa untuk puncak arus balik begitu di khususnya di Cikampek ini akan terjadi dimulai dari hari esok dengan puncaknya dimulai dari tanggal 5 April. Nah, yang menjadi fokus hari ini dan juga menjadi perhatian juga tentunya Gita adalah diterapkannya
tol fungsional yakni Japek 2 yang rencananya akan dimulai ataupun dimulai dari hari ini. Nah, untuk rute ini sebenarnya diperuntukkan untuk jalur Jakarta ataupun menuju ke Bandung, artinya di ruas tol Purbalenyi. Untuk Anda ini bisa menjadi referensi sebenarnya jika memang situasi arus lalu lintas di Purbalenyi khususnya ini memang terpantau padat, ini bisa menjadi referensi bahwa nantinya dengan tol fungsional ini akan dimulai dari kilometer 76 Purbalenyi yang kemudian akan tembus ke kilometer 36 Cikarang dan rencananya akan dibuka dan dioperasionalkan dimulai dari hari ini di pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore nanti. Nah, ini masih dalam uji coba, artinya memang untuk tarif ini masih digratiskan. Kita juga saudara melihat lagi nanti bagaimana perkembangannya, sama halnya sebenarnya dengan situasi di ruas tol Japek khususnya dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta Cikampek. Ini juga masih melihat ataupun situasional jika memang nanti untuk traffic counting menunjukkan bahwa angka ini sudah meningkat khususnya untuk arus balik dari arah Palimanan menuju Jakarta, maka akan diterapkan rekayasa lalu lintas serupa seperti hal yang dilakukan pada arus mudik, yakni kontraflow dan juga one way. Sejauh ini masih terjadwal bahwa one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung menuju ke kilometer 70 tempat kami melaporkan saat ini diberlakukan pada tanggal 6 April. Hanya saja kembali kita melihat bagaimana diskresi polisi untuk menentukan apakah memang ini sudah menyentuh angka indikator jumlah kendaraan meningkat ataukah tidak. Sementara demikian yang bisa saya laporkan dari gerbang tol Cikatama kilometer 70. Kembali ke studio kita. Anda, jika nanti terjadi kepadatan, gerbang tol nanti bakal dibuka semua di Cikatama, apakah nanti juga akan diterjunkan sejumlah petugas tambahan di sana, Anda, untuk mengurai kepadatan yang mungkin terjadi bakal tercipta di gerbang tol, Anda? Betul sekali Gita. Biasanya kalau melihat dari pola yang dilakukan oleh Jasa Marga, tidak hanya memang berpatok dengan upaya yang dilakukan oleh polisi saja. Artinya ada kerjasama di sini dari lintas lini, baik itu Polri, di sini adalah Korlantas dan juga pihak dari Jasa Marga. Biasanya kalau sudah ada kepadatan, petugas dari Jasa Marga ini juga sudah standby sebenarnya 24 jam kalau kami melihat. Begitu terus berganti shift jika memang sudah ada kepadatan di gardu tol, khususnya di gerbang tol Cikatama. Hanya saja kalau untuk arus balik ini memang kami belum melihat adanya skema ataupun petugas yang memang berjaga untuk kemudian mengatur lajur mana saja yang kemudian ini bisa dibagi ataupun dipecah agar tidak ada antrean yang cukup panjang. Nah, ini tampaknya akan menjadi strategi ataupun langkah yang akan dilakukan oleh Jasa Marga apabila melihat nanti sudah ada antrean ataupun kepadatan di gardu tol khususnya untuk dari ruas tol Trans Jawa untuk kemudian menuju ke ruas tol Jakarta Cikampek. Lagi-lagi kita dan juga saudara, kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan untuk Anda ataupun pengendara yang memang akan melakukan perjalanan, baik itu memang masih melakukan berniat untuk mudik ataupun juga berencana untuk pulang ke Jakarta, agar memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah kesehatan, yakni kesehatan fisik dan juga kesehatan kendaraan Anda, dan pastikan uang elektronik atau kartu elektronik Anda dengan nominal yang cukup agar ini mempermudah Anda dalam mobilitas Anda ketika berada di jalan tol. Gita. Terima kasih Nanda Aprilia atas laporan Anda dan juga juru kamera Adini. Selamat bertugas kembali teman-teman.